Welcome. Cerita ini dimulai pada pertengahan tahun 2003. Saat itu, baru genap 2 tahun, Shirley menjadi karyawan sebuah perusahaan swasta di sebuah gedung perkantoran pencakar langit di kota Jakarta. Dan selama dia bekerja di perusahaan itu, Shirley sering mendengar cerita-cerita mistis. Menurut cerita mereka, ada sosok perempuan yang sering menampakkan dirinya pada jam kantor telah selesai. Dan kebanyakan mereka yang sering mendengar atau melihat sosok itu, merekalah yang sering bekerja overtime atau kerja lembur di kantor itu. Di malam itu, tiba giliran Shirley untuk bekerja lembur. Pekerjaannya sangat menumpuk karena sudah 2 hari Shirley tidak masuk kantor dikarenakan sakit. Jam dinding di kantornya menunjukkan pukul 5 sore. Satu persatu dari rekan sekerjanya berpamitan kepada Shirley untuk pulang. "Shirley, kita duluan ya. Kamu lembur kan? Oh ya, hati-hati loh. Aku dengar di kantor kita ini angker. Sering ada penampakan cowok pakai gaun merah. Hihihihi." Mereka mencoba menakut-nakuti sebelum mereka pulang. Tapi Shirley merasa tidak yakin apa benar apa yang mereka ceritakan itu. Dengan perasaan sangat yakin bahwa yang mereka ceritakan adalah hanya sebuah rumor saja, dan mungkin mereka hanya kebanyakan nonton film horor. Aku gak takut. Itu kan cuma cerita misteri dari mulut ke mulut aja. Emang kalian pernah melihatnya sendiri? Belum kan? Amit-amit deh. Jangan sampai kita ngelihat kayak gituan. Mending ngelihat cowok-cowok keren. Semua orang juga mau kalau gitu. Mina, aneh-aneh aja sih kamu, Min. Salah satu dari mereka nyeletuk. "Ya udah sana, kalian pulang duluan. Gangguin aja. Hati-hati, nanti kalian berpapasan dengan si gaun merah di lift loh." Gantian Shirley meledek mereka. "Idih, amit-amit deh. Udah yuk, kita pulang. Lama-lama horor juga di sini." Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Shirley sendiri di kantor. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Dan Shirley menghentikan pekerjaannya sebentar karena ia harus mengerjakan sholat maghrib. "15 menit kemudian, Shirley sudah menyelesaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Ia
pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Shirley begitu serius dengan pekerjaannya sampai-sampai ia tidak menyadari jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tiba-tiba saja bulu kuduk Shirley merinding dan udara di ruangan itu terasa bertambah dingin. Padahal AC kantor sudah hampir 30 derajat. Akan tetapi rasa dingin di ruangan itu seperti di bawah 15 derajat. Kok perasaanku gak enak ya? Bulu kudukku merinding dan ruangan ini terasa sangat dingin. Apakah ini hanya perasaanku karena terpengaruh cerita-cerita mereka, atau halusinasiku aja? Mungkin semua ini hanya halusinasiku aja. Shirley berbicara dalam hati dan berusaha meyakinkan dirinya kalau semuanya itu hanya halusinasinya saja. Ketika Shirley akan pergi ke toilet, tiba-tiba suara dering telepon kantor berdering keras sekali, dan itu sempat membuat Shirley terkejut. Setelah bunyi dering yang ketiga kalinya, Shirley langsung mengangkat telepon itu. Halo? Tidak ada jawaban apa-apa dari telepon itu. Dan Shirley langsung menutup kembali telepon itu. Ada yang coba-coba nakut-nakutin aku nih. Sorry ya, gue gak takut. Shirley masih belum yakin dengan apa yang ia alami itu. Dia masih menyangka itu hanyalah ulah teman-temannya yang iseng dan hanya ingin menakut-nakutinya saja. Shirley kembali ke meja kerjanya. Lalu tiba-tiba terdengar dari arah pantry seperti ada suara bunyi seseorang sedang membuat kopi. Lalu dengan jalan mengendap-endap, Shirley pergi menuju pantry. Setelah sampai di pantry, tidak ada siapa-siapa. Namun masih ada kopi yang masih diseduh di sana yang belum selesai dibuat. Barulah Shirley mulai merasa bulu kuduknya benar-benar merinding setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, karena sebelumnya waktu dia ke pantry di sana bersih, tidak ada secangkir kopi. Lalu Shirley kembali ke meja kerjanya dan waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Ia mulai bersiap-siap untuk pulang, padahal pekerjaannya belum selesai. Shirley sudah mulai tidak nyaman berada di kantor lama-lama. Ketika Shirley sedang bersiap-siap, tiba-tiba Shirley seperti melihat seseorang duduk di meja kerja Mina. Dengan perlahan-lahan Shirley pergi menuju ke meja Mina. Ternyata benar, ada seseorang duduk di meja kerja Mina. Shirley langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Keringat dingin keluar dari dahinya. Siapa dia? Dan mengapa dia duduk di sana? Dengan mencoba keberaniannya,
Shirley mencoba untuk melihat kembali ke tempat itu. Ternyata dia masih di sana dengan wajah menunduk, dan dia tidak menggunakan gaun berwarna merah. Dia menggunakan gaun putih bersih. Siapa dia? Belum pernah ada cerita tentang sosok wanita bergaun putih di kantornya. Lalu dengan mengendap-endap, Shirley ingin meninggalkan tempat itu. Ia sudah sangat ketakutan sekali. Shirley pun berhasil keluar dari ruangan itu. Ia terus berlari dan berlari menuju lift. Ketika ia sedang menunggu pintu lift terbuka, tiba-tiba ia melihat seseorang berdiri di pojok dekat pintu tangga darurat. Lalu Shirley menghampirinya dengan perlahan. Dalam hati Shirley bercampur rasa takut dan rasa penasaran. Siapakah yang berdiri di sana? Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Dari kejauhan, Shirley berusaha untuk mencari tahu siapa sebenarnya dia. Lalu sosok itu pun menghilang. Shirley semakin bertambah penasaran saja. Ia terus mengikuti kemana sosok berbaju putih itu pergi, yang menambah penasaran. Sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih, bukan merah yang seperti selama dia dengar. Lalu siapa itu? Tanpa sadar, Shirley sudah berada di lantai 10, turun 3 lantai dari ruang kantornya. Hah? Aku udah berada di lantai 10 dengan menuruni tangga darurat 3 lantai. Tapi kok aku nggak ngerasa lelah? Dan mengapa sosok itu membawaku ke lantai 10? Apa sebenarnya ia ingin menunjukkan sesuatu padaku? Tiba-tiba sosok tersebut sudah berada tepat di belakang Shirley. Shirley sangat terkejut sekali. Tanpa sengaja, ia pun sempat melihat wajah sosok tersebut dengan tatapan mata yang sangat tajam, dan darah merah mengalir dari kelopak mata dan mulutnya. Sosok itu terus mendekati Shirley, dan Shirley terus menghindari sosok tersebut. Dan tiba-tiba sosok itu masuk ke dalam tubuh Shirley. Lalu dengan menggunakan tubuh Shirley, sosok tersebut keluar dari kantor, pergi menuju ke sebuah apartemen mewah yang letaknya tidak jauh dari gedung perkantoran tersebut, untuk menemui seseorang di sana. Ternyata itu adalah apartemen teman sekantor Shirley, yaitu Puput. Puput adalah gadis paling pendiam di kantor, dan dia tidak banyak berinteraksi, atau lebih tepatnya, Puput adalah gadis yang tidak pandai bergaul. Puput sangat terkejut sekali karena tiba-tiba Shirley sudah berada tepat di pintu apartemennya. Shirley, ada apa kamu ke sini? Dan bagaimana kamu tahu kalau aku tinggal di sini? Aku tidak pernah mengatakan kepada siapapun kalau aku tinggal di sini. Bahkan bagian HRD aja hanya tahu alamat kampungku aja. Dengan terheran-heran, Puput terus memberondong pertanyaan kepada Shirley. Puput sama sekali tidak menyadari kalau Shirley sudah kerasukan sosok wanita itu.
Tiba-tiba Shirley menerobos masuk ke dalam dan langsung duduk di sofa. Dengan tatapan mata tajam, dia menatap Puput. "Kamu harus menolong saya. Jika tidak, aku tidak akan keluar dari tubuh ini. Dan aku terus akan mengganggu seisi gedung perkantoran itu." Puput langsung tersungkur jatuh di dekat sofa karena dia baru sadar kalau itu bukan Shirley, rekan kerjanya. Tapi siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Dan apa hubungannya aku denganmu? "Ya, kamu sangat mengenaliku dan kamu lebih mengetahuinya." Suara sosok itu sangat berat dan mengerikan dan membangunkan bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. "Iya, tapi katakan siapa kamu dan apa yang harus aku lakukan untuk bisa menolong kamu?" "Aku Ruth. Kamu ingat sekarang? Aku Ruth yang beberapa tahun lalu kalian telah membunuhku karena kalian cemburu padaku." Tiba-tiba sosok itu keluar dari tubuh Shirley. Dengan lemas, Shirley terjatuh ke bawah sofa dan dia pun pingsan. Sosok itu terus mengejar Puput dengan berteriak, "Puput minta tolong." Tidak Ruth, kumohon. Aku tidak bersalah. Aku hanya tidak berani untuk melaporkan mereka ke polisi karena mereka mengancam untuk membunuhku. Jika aku melaporkan mereka, aku mohon maafkan aku. Dan Shirley mendengar semua pengakuan Puput karena sudah tersadar dari pingsan ketika mendengar teriakan Puput minta tolong tadi. Shirley, tolong aku tidak mau mati. Tolong aku Shirley, lindungi aku dari dia." Namun Shirley tidak dapat menolong Puput karena wanita itu terus mendekati Puput. Ketika Shirley akan menolong Puput, sosok itu terus menghalanginya. "Shirley, tolong aku Shirley, aku tidak membunuhnya. Mina dan kawan-kawan yang melakukannya. Merekalah yang membunuh Ruth karena Abi cemburu. Mina cemburu dengan Ruth karena anak bos lebih memilih Ruth, padahal Mina sudah mengincar lama anak bos itu. Pada saat itu Ruth sedang bekerja lembur. Mina dan kawan-kawan mengeroyoknya. Mereka lalu melempar tubuh Ruth dari atas gedung sehingga seolah-olah Ruth bunuh diri. Aku menyaksikan semua itu tanpa berusaha mencegahnya karena aku sangat takut. Mulai saat itu aku tidak berani lagi untuk bekerja lembur karena Ruth akan selalu datang mengganggu dengan gaun merah. Sebenarnya itu bukan gaun merah, melainkan darah yang membasahi gaun putih kesayangannya. Maafkan aku Ruth, mungkin saat itu aku tidak dapat menolongmu, tapi kali ini aku berjanji akan menolongmu. Aku akan melaporkan semua ke polisi. Aku mempunyai cukup bukti yang cukup untuk menjebloskan mereka ke penjara karena aku mempunyai rekaman video kejadian itu. Waktu itu aku memang merekam kejadian itu dengan ponselku dan aku telah memindahkan ke flash diskku. Dan tiba-tiba sosok wanita itu pun pergi menghilang dari hadapan mereka. Puput dan Shirley pun kembali ke apartemen Puput. Mereka berdua terdiam. Mereka berpikir harus dari mana memulainya karena kejadian itu sudah 4 tahun yang
lalu. Dan Puput pun akan ikut masuk penjara karena ia tidak buru-buru melaporkannya. Kegalauan melanda hati Puput malam itu. Keesokan harinya, Puput dan Sherly tiba di kantor polisi dan menyerahkan semua barang bukti kepada polisi. Lalu Mina dan kawan-kawan digiring paksa oleh polisi. Mereka sangat bingung mengapa tiba-tiba polisi menangkap mereka. Pandangan Mina beralih kepada Puput dan ia baru mengerti kenapa ia ditangkap. Mina menyumpah serapah ke Puput dengan nada mengancam. Puput berdoa dalam hati, semoga semua ini akan segera berakhir dan Ruth tidak lagi mengganggu orang-orang yang bekerja lembur. Selamat jalan Ruth, semoga kamu tenang di sana, batin Puput dalam hati. Demikian cerita gadis bergaun merah. Sekian dan terima kasih.